Muhammad panik. Kita ketahui bersama bahwa dalam sejarah agama Samawi tidak ada satupun nabi yang benar-benar dipilih oleh Allah yang menjadi panik ketika dia bertemu dengan Allah atau ketika Allah berbicara dengan mereka. Namun ada satu orang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi, menjadi panik ketika menerima apa yang diklaimnya sebagai wahyu dari Allah. Bahkan orang ini tidak bisa membedakan antara wahyu Allah dan wahyu dari setan. Bahkan orang tersebut bisa berada di bawah pengaruh sihir. Siapakah orang yang dimaksud? Tepat sekali, orang tersebut adalah Muhammad. Anda tentunya sudah menonton bagaimana Muhammad bisa berada di bawah pengaruh sihir. Kalau belum, silahkan Anda tonton video yang berjudul Muhammad dan Sihir. Tidak ada dalam sejarah Alkitab di mana seorang nabi bisa berada di bawah pengaruh sihir. Lalu bagaimana ceritanya Muhammad bisa panik ketika menerima wahyu? Untuk lebih jelasnya mari kita lihat dari hadis Sahih Bukhari di bawah ini. Karena begitu panjangnya hadis tersebut, saya akan posting hadis selengkapnya dalam bagian komentar dari video ini. Telah menceritakan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau pulang dengan menggigil hingga menemui Khadijah dan berkata, "Selimutilah aku." Maka keluarganya pun menyelimuti beliau, sampai rasa ketakutan beliau menghilang. Kemudian beliau berkata, "Ya Khadijah, apa yang terjadi pada diriku?" Beliau menceritakan peristiwa tersebut kepadanya dan berkata, "Aku mengkhawatirkan diriku." Maka Khadijah menjawab, "Sekali-kali tidak. Bergembiralah. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya, sebab engkau suka menyambung silaturahim, berkata jujur, menghilangkan kesusahan serta menjamu tamu, serta membela kebenaran." Maka Khadijah pergi bersama beliau menemui Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, anak paman Khadijah, atau saudara ayahnya. Ia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabi. Ia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah, dan dia seorang kakek yang cukup umur dan buta. Maka Khadijah berkata kepadanya, "Wahai anak paman, dengarlah apa yang dituturkan anak saudaramu." Warakah bertanya, "Cai anak saudaraku, apa yang telah kau lihat?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan apa yang telah beliau lihat. Kemudian tak berselang lama Warakah meninggal dan wahyu berhenti beberapa lama hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih. Berita yang sampai kepada kami, kesedihan yang beliau alami sedemikian rupa, hingga beliau beberapa kali ingin bunuh diri dengan cara menerjunkan diri dari puncak gunung. Setiap kali beliau naik puncak gunung untuk menerjunkan dirinya, Jibril menampakkan diri dan mengatakan, "Hai Muhammad, sesungguhnya engkau betul-betul Rasulullah." Nasihat ini menjadikan hatinya lega dan jiwanya tenang dan pulang. Namun jika sekian lama wahyu tidak turun, jiwanya kembali terguncang, dan setiap kali ia naik puncak gunung untuk bunuh diri, Jibril menampakkan diri dan menasehati semisalnya. Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat Falikul Isbah, yaitu cahaya matahari ketika siang, dan cahaya bulan ketika malam. Jelas sudah bahwa dari uraian hadis di atas kita bisa mengetahui bahwa ketika Muhammad menerima apa yang ia sebut sebagai wahyu, bukan saja tidak bisa membedakan antara wahyu Allah dan wahyu setan, namun juga menjadi sedemikian paniknya sehingga harus bersembunyi di balik selimut istrinya. Bahkan dalam hadis di atas juga terlihat efek samping dari apa yang disebut wahyu Allah. Ketika wahyu tersebut tidak datang lagi untuk beberapa lama, jiwa Muhammad menjadi terguncang, sehingga ia ingin membunuh dirinya. Dan kejadian ini bukan hanya satu kali saja, namun terjadi terus-menerus walaupun malaikat sudah datang menasehatinya. Kalau kita lihat hal yang dialami oleh Muhammad itu mirip dengan apa yang dialami oleh para pecandu narkotika.
para pencandu narkotika tersebut. Ketika mereka tidak mendapatkan narkotika lagi, maka jiwa mereka menjadi sedemikian terguncangnya, sampai-sampai mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Apakah yang disebut wahyu Allah itu membuat orang menjadi sedemikian rupa? Apakah wahyu Allah membawa orang dari tempat terang ke tempat yang gelap? Bandingkan apa yang dialami oleh Saulus seperti yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-22. Saulus dalam perjalanannya menuju Damsyik, dan kemudian Allah menampakkan dirinya untuk pertama kalinya dan menerima wahyu dari Allah langsung. Saulus menjadi sedemikian takut, sama seperti Musa ketika menerima wahyu Allah, namun tidak menjadi panik. Dan yang lebih penting lagi adalah, wahyu tersebut telah merubah kehidupan Saulus dan membawanya dari tempat gelap ke tempat yang terang. Akan tetapi apa yang dialami oleh Muhammad adalah sebaliknya. Apa yang dia klaim sebagai wahyu telah merubah hidupnya menjadi seperti orang kecanduan. Apa yang dialami oleh Muhammad adalah suatu kelainan jiwa. Kita sudah mengetahui dari video yang berjudul Muhammad dan Seks, Muhammad dan Aisyah, di mana Muhammad menderita gangguan kejiwaan pedofil, dan sekarang kita juga mengetahui kelainan jiwa Muhammad yang lainnya. Bagi mereka kaum muslim, apakah setelah mengetahui hal ini, apakah Anda masih akan mempercayai seorang nabi yang bukan saja mempunyai beberapa kelainan jiwa, namun juga tidak bisa membedakan mana wahyu yang datangnya dari Allah atau setan, dan bisa berada di bawah pengaruh sihir? Bagaimana Anda yakin kalau yang disampaikannya adalah benar-benar wahyu dari Allah, dan bukan dari setan? Semuanya tergantung pada Anda.